Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pada pertemuan hari ini anakku kita dapat berkumpul di kelas 11I dengan keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertama kali ini Pak Aziz selalu menekankan pada anak-anakku semua bahwasanya ada beberapa pahlawan di sekitar kita itu yang ternyata kita lupa. Salah satu yang pahlawan di sekitar kita yang selalu dekat dengan kita adalah siapa? Orang tua kita. Dia adalah salah satu orang yang selalu membantu kita dalam beberapa hal, baik dalam kegiatan suka, duka, ataupun dengan gembira pun tetap ada. Oke, untuk pagi hari ini, untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya semoga kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Kita mulai dengan awal buka untuk doa dulu ya. Oke, saya pimpin dulu untuk kegiatan hari ini. Kita mulai dengan doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya akan melakukan absensi kepada murid-muridku, anak-anak di sini. Bagaimana nanti absensinya? Semoga sehat semua. Ini kan musim pandemi kan ternyata luar biasa membawakan kita banyak masalah ya. Semoga kita sehat semua. Oke. Coba saya absen dulu. Alfa Izati. Oke. Akila Ramadhani. Oke. Asraf. Oke. Aulia. Oke. Ayu Dinatul. Oke. Daifa. Oke. Deva. Oke. Dwi Cantika. Oke. Farah. Oke. Fauzan. Oke. Fitria. Oke. Gusti Ayu. Helen. Oke. Jestita. Oke. Khalifatul. Oke. Lalu. Oke. Mila Putri. Oke. Nindi Elva. Oke. Nur Hamidah. Makasih. Octavia. Oke. Pramesti. Oke. Rista. Oke. Syafa. Selvi Putri. Oke. Umi Rahma. Oke. Alhamdulillah telah lengkap di sini kegiatan kita. Ini ya. Jadi Pak Aziz selalu menekankan pada anak-anakku salah satu poin dalam pembelajaran atau kita belajar itu tidak cukup hanya belajar. Bahwasanya pada intinya belajar itu atau disiplin ilmu itu adalah belajar untuk bagaimana kamu bertahan hidup. Bertahan hidup bagaimana? Bertahan hidup untuk belajar untuk beradaptasi. Kalau sudah beradaptasi, berarti apa? Berarti nanti kamu siap. Siap untuk apa? Siap ketika kamu jatuh, mampu untuk bangkit lagi. Ini adalah salah satu konsep karakter pendidikan yang mana ditekankan pada komunikasi. Jadi kalau kamu mampu beradaptasi di masyarakat dengan baik, dengan bagus, maka yang kamu harapkan manajemen tersebut itu akan mampu menciptakan hasil yang luar biasa. Salah satunya adalah manajemen komunikasi. Jadi kamu berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik, maka akan menciptakan ide ataupun relasi yang luar biasa. Oke. Kemudian pada kegiatan hari ini Pak Aziz selalu memberikan salah satunya bagaimana kita semangat, salah satunya yel-yel. Oke. Ingat toh? Yel-yel kita. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sosios. Logos.
Sosis Logos. Tepuk tangan. Anda itu ternyata luar biasa. Jadi biasanya tuh kalau yel-yel tuh kalau di SMA kita kan Semaneska, mantap, berkarya, nyata. Itu adalah salah satu jargon kita. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Aziz untuk pertama kalinya juga mengucapkan selamat dan matur suwun, terima kasih. Anda sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, yang sesuai dengan kelompok kita yang dibentuk dari awal pembelajaran ya. Jadi sudah duduk, ini kan dengan kelompok sendiri ya. Oke, berarti selanjutnya Pak Aziz ingin absorpsi, yaitu berusaha mereview tentang pembelajaran. Yang mana kemarin pertemuan pertama itu sudah menjelaskan tentang ragam dan dinamika sosiologi. Saya juga berusaha untuk menjabarkan. Jadi ragam kemarin menjelaskan tentang pengertian, kemudian ada faktor, ada syarat, kemudian hingga membentuk atau terbentuknya namanya kelompok sosial yang ada di masyarakat. Oke, jadi ternyata yang menjadikan konsep pemahaman kita, Pak, dinamika kelompok sosial itu pemahamannya gimana? Jadi ternyata setelah kita mengetahui pengertian, syaratnya kelompok itu seperti itu, kemudian ada faktor hingga terbentuk. Kalau kemarin kan terbentuknya ada in group, ada out group, ada primer, ada sekunder. Itu kan salah satu kelompok-kelompok yang dibentuk di dalam sosiologi. Kalau nanti endingnya itu kan kalau di masyarakat ada paguyuban reog, kemudian ada paguyuban modil ya, mungkin supra itu ya, atau vario ya, atau mungkin mak-mak itu ya. Itu adalah contoh. Jadi pengelompokan itu dalam sosiologi disebut dengan bentuk-bentuk kelompok sosial. Kemudian setelah itu terjadi, secara teori kita tahu, kita dapat, maka kemudian apa? Kita akan diperlihatkan di masyarakat. Oh, ternyata di masyarakat ada dinamika. Kalau disebut dinamika atau dinamis, lawannya adalah statis. Statis apa? Mandek, jagrek, gitu ya. Kalau dinamis, berjalan, ngalor ngidul gitu ya. Makanya anak yang dinamis itu adalah anak yang mau belajar. Sekarang kalau dikatakan di sosiologi, dinamika yang ada di kelompok sosial apa? Ternyata kita makin mengetahui itu namanya mafia. Ada kelompok perdagangan anak, perdagangan perempuan. Ini ada salah satu contoh yang paling ramai adalah penduduk Rohingya. Rohingya ya. Itu dari mana? Ya, dari itu ya, Bangla itu ya. Bangladesh, dari India. Tapi ternyata kelompok-kelompok yang datang itu kan pasti punya syaratnya, ada faktornya, yang mana umpama digabungkan dengan Anda punya karakter dewe atau karakter sendiri, tidak bisa disamakan gitu ya. Makanya ada, kalau kemarin Master Chef itu ada istilah apa? Indo. Nah, itu termasuk ada karakternya, ada syaratnya. Tidak semua orang dikatakan Hindu, gitu ya. Ada orang Jawaisme, Javanis. Dia tidak mungkin matanya sipit itu Jawa, itu kan karakter ya, secara fisik ya. Itu. Tapi kan secara fisik itu kan termasuk bagian dari mengenal bagaimana ada beberapa karakter budaya secara fisik kita kenal. Oke, lanjut. Hari ini pada proses berikutnya dari kemarin yang kita pahami dari pembahasan pertemuan pertama tentang raga kemudian dinamika, hari ini kita akan melakukan aplikasi. Apa itu, Pak? Bagaimana kita menerapkan dari yang kita pahami? Ini nanti adalah kita aplikasikan dalam pembelajaran atau berupa game yang sama-sama bareng kita kerjakan berkelompok kemudian melakukan ini untuk pertemuan hari ini ada salah satu dari guru yang mana juga pengawas, namanya Pak Abidin di belakang itu, ini nanti adalah mengawasi kegiatan kita. Oke, saya lanjutkan
untuk hari ini nanti saya suruh untuk perwakilan kelompok untuk mengambil kertas di depan. Jadi satu kelompok ngambil 2 kertas ya. Itu nanti Anda ngambil kertas sama ini nomor undian, nanti ke depan siapa urutannya gitu ya. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Untuk menambah semangat kita pakai iya aja lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Sosios Logos. Sosios Logos. Tepuk tangan. Oke. Oke, silakan perwakilan ke depan. Satu saja perwakilan. Oke, ngambil spidol 1. Nih, dapat nomor berapa? Diperlihatkan ke temannya sini depan. Oke. Oke, langsung. Ambil. Yang 1, ambilkan dulu. Ya. Oke, sip. Spidolnya sudah ngambil? Oke. Oke. Ini ya, kertas yang kamu ambil, terus lembaran itu nanti kamu kerjakan sesuai dengan perintah atau setelah kita melihat video ya. Oke, sudah dapat? Jadi nanti video yang saya putar di depan nanti coba kamu perhatikan, kamu pahami, kemudian setelah itu kamu kerjakan. Jadi ngerjakannya nanti di kertas plano tersebut. Oke, nanti kalau sudah kertas plano sudah kamu isi, nanti endingnya ditempel di depan. Oke, nanti satu persatu menjelaskan di depan. Oke? Coba ini sing join enggak nang Google Meet. Coba. Ayo di belakang. Jangan jauh dari belakang. Oh itu selesai. Guys. Kedua asli orang influencer asal Bandung Jawa Barat. Oke, dilihat ya.
Siapa? Tidak NBT ke? Saya di sini mau ngomongin, Pak Luhut bisa sampaikan. Langsung, nggak usah lembut-lembut, langsung. Ini aja jangan. Iki. Kelompok Vespa. Mas, nanti lek kita anek-anek sing join kling ngono. Oke. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Nanti ya. Jadi coba kamu kerjakan. Kalau nanti pas mengerjakan itu ada pertanyaan, nanti tanya gitu ya. Oke. Pak. Oke. Sebenarnya. Siap. Gimana? Berarti dari 8 video tadi diambil dari salah satunya. Oke. Jadi di 8 video nanti tadi ya, itu ambil salah satu dari videonya satu saja. Kamu kerjakan, kamu tulis. Setelah itu nanti ditempel di sini untuk dipresentasikan. Tuh. Oke, terima kasih lagi. Ada yang lain? Oke, sambil dilanjut. Kamu terus di sini. Oke, di depannya itu nanti di atasnya nama kelompok itu ya. Oke, nanti kamu tulis nama kelompoknya, namanya siapa gitu ya. Terus pertanyaannya terus itu jawab situ gitu ya. Nanti kalau sudah tempel sini, dan nanti kita presentasikan bergantian. Oke.
Boleh, bebas. Mau landscape, potret, bebas ya. Gini atau gini bebas. Tidak masalah ya. Nanti di sini pun bisa ya. Di sana bisa, bebas. Oke. Oke. Waktu sekitar 20 menitan ya. Gak lama, silakan. Ya? Ya. Apa penulisan syarat itu sesuai di buku e-book atau syarat yang kami analisa sendiri yang acuannya dari e-book itu? Oke. Jadi untuk syarat-syaratnya itu boleh Anda lihat dari buku e-book yang sudah saya berikan, atau mungkin dari Mbah Google, atau mungkin ketika kamu sudah kelompok ini di grup ini ya, oh saya punya syaratnya seperti ini Pak, modelnya seperti ini. Jadi saya Pak Aziz tidak pernah membatasi Anda harus bersyarat seperti apa, enggak. Tidak membatasi ya, bebas. Ya. Bebas. Jadi kalau umpamanya ada kelompok komunitas pencinta tuyul semua ya, itu kan berarti kan salah satunya syaratnya harus gundul Pak gitu ya. Itu kan salah satunya ya. Berarti kamu yang mendefinisikan sendiri. Oke, silakan. Ya. Kita harus mendeskripsikan bagaimana struktur kelompok secara bebas. Oke. Kira-kira sudah deal apa kelompok ini? Oke. Berarti strukturnya kira-kira kalau ngomong struktur, kalau di kelas itu kan ada ketua kelas, ada bendahara, sekretaris itu ya. Kalau Anda berbicara struktur di pos kampling berarti apa? Ada ketuanya, ya toh. Kemudian ada yang ronda hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau kira-kira kalau di TikTok apa strukturnya? Berarti seseorang yang dianggap di level tertinggi itu adalah pilihan dari netizen yang paling banyak. Iya bisa juga. Jadi kan viral. TikTok itu kan tidak hanya edukasi toh, viral. Wong kadang makan sate tiba-tiba viral enggak tahu. Ya. Seperti itu. Ya. Soalnya tidak usah ditulis enggak apa-apa, langsung jawaban, nomor jawaban. Oke, gitu. Ya, ditulis nanti bisa diuploadkan di sini. Ada yang bertanya yang lain? Luar biasa ya. Oke, kalau ada kendala spidolnya tidak ada, boleh ngambil di depan ya. Ya. Boleh ngambil yang mana? Tidak apa-apa, warna-warni bebas. Ya. Boleh. Ya. Mau warna? Oke, wayang apa? Wes. Jika kurang, ngambil lagi di depan. Ini tadi. Ada yang jauh enggak? Oke.
Jadi saya coba sambil putar-putar ya. Itu nanti kalau ada yang unik. Jangan jauh pada tangan. Woi, lihat. Ayo di belakang. Jangan dobel ke kaki. Woi, itu selesai. Ini saya matikan dulu. Oke. Ini ya, tadi saya perlihatkan sini. Tugas kelompok ya, namanya tadi pilih yang mana. Oke. Boleh dilihat sudah saya kirim ke grup ya. Ya, oke. Ini ada lagi, boleh. Milih yang mana, bebas. Oke. Ada apa? Tanya. Oke. Ada 2 lembar dipakai? Boleh. Kalau enggak cukup, kan ada 2 kertas ya, dipakai. Kalau ada yang kurang, boleh memakai lagi ini. Ambil lagi boleh. Pak, ini habis. Oh, habis juga? Silakan. Ambil. Saling membantu ya. Mungkin habis atau mungkin bagaimana enggak tahu ya. Oke. Kelompok ini yang diambil apa? Oh, Vespa. Vespa itu ada yang seperti itu ya, rambutnya gimbal-gimbal. Ada yang nggak gimbal. Oh, gitu ya. Vespa juga ternyata ya. Oh, mancing mania. Kelompok banyak ya. Ini yang diambil apa ini? Oh, Pandawara. Kelompok 2 ngambil Pandawara. Oke. TikTok. Oke. Syaratnya menginstal. Kira-kira kalau berbicara syaratnya, yang coba Anda lihat ya di e-book, coba
Syaratnya apa? Coba nanti dilihat e-book ya. Kalau syaratnya itu sadar, dia itu bagian dari TikTok gitu ya. Udah banyak, Cek. Oke, jadi kemarin kita membicarakan tentang syarat. Berarti syaratnya untuk menjadi bagian dari kelompok apa? Sadar. Sadar bagian dari kelompok tersebut. Bermain TikTok tapi dia tidak sadar berarti kan bukan itu ya. Tidak apa-apa. Oke, ini kelompok ini yang diambil apa ini? Oke, sepak bola. Berarti kalau kita berbicara tentang komunitas sepak bola, struktur di organisasi sepak bola itu seperti apa? Boleh kamu jabarkan secara detail atau pengetahuan kamu? Berarti situ ada ketua, ada pemimpin dirijen, bukan curigan ya, dirijen ya. Biasanya itu loh, bahwa itu genderang-genderang itu. Itu juga termasuk bagian komunitas. Tim hore, sorak hore itu. Tidak apa-apa, lanjut. Oke, coba. Jadi sekali lagi kalau faktornya itu ada berapa? Ada 4 ya. Diambil dari darah. Komunitas dari darah itu apa contohnya? Kalau di apa ini tadi? Hansip. Wah. Saya itu dari mbah-mbah saya itu keturunan sampai sekarang itu semuanya itu hansip. Berarti itu adalah ngambil darah. Jadi ada keturunan dari mbahnya itu tidak mau kalau tidak hansip, harus hansip. Itu sepertinya gitu. Ada turun temurun gitu ya. Kemudian ada dilihat dari sisi geografis tempat tinggal. Jadi kalau orang Trenggalek, rata-rata komunitas yang paling banyak apa Trenggalek? Apa aja? Mancing, Pak. Komunitasnya itu ada banyak ya, sekarang sudah lengkap. Kalau zaman dulu saya ya paling komunitas yang dilihatkan hanya beberapa, bukan semuanya. Sekarang ada komunitas Vespa, lukis, komunitas pencinta hewan ya. Ada kucing, ada ular, kemudian ada komodo. Sudah lengkap ini. Oke. Hansip. Apa kalau hansip kira-kira? Syarat jadi hansip apa? Kuat ya. Iya. Ya bebas, tidak masalah kamu. Nanti ditambahkan. Jadi contohnya kalau di situ syaratnya apa? Sama. Oke, ya contohnya kan ini membuat akun, membuat konten. 5 nanti sadar dia itu adalah pecinta. Atau dia sadar sekarang sedang pengguna TikTok. Nah, gitu loh. Tapi kan ada orang komunitas TikTok itu. Ada enggak kira-kira? Orang itu kalau di lagu langsung gerak-gerak sendiri ya. Iya. Ada yang tanya kan? Oke. Habis lagi, Pak. Habis lagi. Ini. Faktor dari lomba sepak bola apa, Pak? Faktor dari? Bentuknya. Ya bisa ada bentuk. Coba Anda lihat di e-book. Coba lihat e-book yang saya kirim kemarin. Faktornya itu kan ada, kalau di e-book itu ada 4 ya. Pertama darah keturunan, kedua karena geografis, ketiga karena kepentingan, kemudian karena daerah asal. Kira-kira bola itu masuk kategori 4 itu apa ya? Darah,
tempat, kepentingan, atau daerah asal. Ya, bisa juga. Kalau saya pokoknya Persija, karena kenapa kok Persija? Karena dari Trenggalek. Aremania, kenapa Aremania? Dari Malang. Bisa dari tempat tinggal atau daerah asal atau dari tadi kepentingan. Apa kira-kira kepentingannya komunitas sepak bola gitu? Apa? Agar kuat dalam mendukung siapa? Salah satu tim sepak bola. Lihat-lihat browsing enggak apa-apa. Ya? Belasan keuntungan dari kelompok itu dari pihak kelompoknya atau dari pandangan masyarakat terhadap keadaan kelompok itu? Oke. Jadi kalau lihat keuntungan itu saya contohkan kali ini kelompok Pandawara. Keuntungan mendirikan Pandawara itu apa kira-kira? Kalau dari masyarakat, menjadi lingkungan menjadi bersih, masyarakat diedukasi tentang kebersihan. Kalau dari komunitas sendiri, menjadi apa komunitasnya? Menjadi populer, viral. Ya, ternyata kalau di masyarakat luar biasa ya, Pandawara. Kalau di SMA 1 Karangan ada komunitas Pandawaranya. Ya, BCL atau Adi Wiyata. Walaupun tidak setenar Panda. Nanti bisa diajak untuk kolaborasi ya. Membersihkan kelas 11I. Kok bersihkan bangkunya kamu angkat semua. Oke. Dua sekitar berapa menit? 4 menit atau 5 menitan lagi ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti tetap ditulis ya. Anggap kurang 10 menit cukup. Ya. Nanti kita presentasi. Faktor, kira-kira faktornya kalau di TikTok apa? Faktor ada 4. Ada darah, ada tempat, ada kepentingan, terus kemudian ada asal usul. Kamu ngambil bisa juga dari kepentingan. Kepentinganmu itu apa? Biar mengikuti tren itu ya. Biar nggak gabut, tidak apa-apa, bebas ya. Kalau ngambil dari edukasi apa? TikTok itu. Ternyata ada ilmu-ilmu yang terpotong-potong yang kita tidak tahu menjadi tahu, kan? Cuplikan-cuplikan dulu. Itu namanya edukasi. Us, ya. Nggak habis ini spidolnya. Oh, belum habis. Oke. Ayo, ada yang bingung boleh bertanya sama Bapak. Struktur. Oke, kalau struktur di Hansip ya kamu tulis saja sama Mas Hansip apa strukturnya? Komandan dan anggota cukup. Iya, enggak apa-apa. Kamu jelaskan komandan itu sebagai apa kerjaannya. Ya, gitu. Ya. Oke, faktornya mengikuti tren. Kedua, kepentingan toh salah satunya bisa memberikan edukasi dengan durasi yang pendek. Iya. Ada kepentingan. Sudah? Oh, kurang.
Klub Vespa. Bagaimana? Ada yang lain? Oke, lanjut. Ya? Jawabannya apa, Pak? Nah, Sedap. Ya. Oke, nanti ketika Anda presentasi bebas ya. Saya lebih Anda kalau ekspresinya bebas. Boleh membawa literasi dari HP boleh, dari tulisan boleh, dari hasil diskusi ini tadi juga boleh. Oke? Nanti itu kalau sudah di depan, kamu nanti malah menjelaskan secara bebas ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Iya? Iya? Habis? Banyak apa? Bebas. Bebas. Habis juga. Pelan-pelan Pak Supir gitu ya. Ya. Bebas berimajinasi ya. Atau nanti mau tampil TikTok dulu. Oke. TikTok itu salah satunya pernah diawali oleh salah satu orang Korea tuh, Gangnam Style. Fajar saat. Gangnam Style. Gimana? Oh. Ya, Sepuluh menit lagi ya, bisa? 5 menit lagi. Ya kita tunggu yang belum. Nila. Mila apa Nila? Nila.
Hiburan, memberikan kesenangan bagi masyarakat. Oh iya. Kita kan dari sepak bola kan tahu namanya disleading. Oke. Kalau Vespa ada yang ekstrim, ada yang non ekstrim ya. Coba saya putar-putar lagi lah yang video tadi ya. Itu adalah hansip. Begitu ramah dengan salah satu aparatur negara ya. Berarti diakui. Hansip tadi masuk kelompok apa? Apa? Masuk kelompok apa? Ayo. Oke. Kok mati-mati ya? Kelompok hansip itu masuk komunitas kelompok apa? Kalau kelompok Pandawara itu masuk kelompok apa? Oh, Kudasi. Kalau ini masuk kelompok apa? Pak Bola. Kelompok apa? Formal, informal, kelompok in group, out group. Itu nanti di sini masuk kelompok apa? Ya. Habis. Ada yang masih spidolnya? Habis semua. Oh ini sih masih ini. Wes cukup ini. Ya. Oke, TikTok tuh masuk kelompok apa? Ya, apa? Formal, informal, in group, out group. Penting. Kira-kira kalau jaranan itu masuk grup apa? Kelompok apa? Nggak, kalau di kelompok sosial, in group, out group, primer, sekunder. Patembayan, paguyuban. Ya. Kenapa? Karena komunitas di jaranan itu kan lebih mengutamakan kekeluargaan. Tapi ada yang jaranan tapi patembayan. Kenapa? Karena dari awal dia mendirikan kesenian itu hanya untuk mencari laba atau keuntungan. Gimana? Sudah? 5 tadi apa 5? Keuntungan, Pak. Oke, keuntungan.
Dibagi. Oke, ini apa ini? Struktur. Oke. Ya, ditulis saja gini. Struktur itu kalau di TikTok adalah dia punya komunitas atau punya follower netizen lebih banyak, maka dia akan menjadi salah satu yang paling tertinggi, levelnya paling tertinggi. Itu ditulis itu enggak apa-apa. Apa? Keunikan TikTok itu salah satu aplikasi yang bukan hanya untuk hiburan tapi sebagai edukasi, memberikan informasi, tapi dengan durasi yang paling pendek, cukup, nggak masalah. Ini yang terakhir mesti suaranya ngegas ini. Oke, yang merasa sudah sambil nunggu yang belum ya, ini boleh ditempel di depan. Ini isolasinya. Ya, gantian dulu. Ini di bawah saja. Ya Oke, coba di kelompok sosial yang pengennya apa ini kira-kira? Formal, informal. Bentuknya kekeluargaan enggak? Bisa kategori Pak Tembayan, Pak Buyukan juga bisa. Karena kamu jelaskan dulu. Kalau apakah termasuk fan-nya itu bagaimana? Bisa kategorinya kerumunan juga bisa. Coba kalau mau informal ya enggak apa-apa. Kelompok yang terbentuk itu hanya ada keinginan kekeluargaan enggak? Kira-kira ada rasa punya keluarga enggak? Itu berarti apa? Ya boleh. Paguyuban boleh, informal kan juga termasuk kategorinya itu. Kelompok yang terbentuk tidak secara formal, apa adanya. Masuk fan-nya ini. Coba dicari Mbak Google atau tidak apa-apa, bebas kok. Diurut ya, tidak apa-apa nanti ini, bebas. Atau di sini juga boleh. Di sini juga boleh ya. Di sini ditempel sini, boleh bebas. Kalau bisa berurut bawah atas, kalau gini kan atas bawah atas bawah. Di jalan itu rotok agak gini mepet sini. Oh gitu. Oke. Kelompok 1 sini ya. Ini kelompok berapa yang tadi? 2. Kelompok 1 kan sini toh. Kelompok 2, oh iya gini karo bawah yang ngono, ndak apa-apa. Terus ini kelompok. Nah, bawahnya. Lah, sip. Ayo di belakang. Ya? Oh boleh. Ya. Sudah tinggal tempel ini. Iya, tinggal tempel Pak. Oke, tambah sini. Ini, pelafannya itu tuh. Gantian coba.
Gunting. Kemana ya Pak? Si agak ke sini. Agak rene. Si. Agak rene. Nah, kuwi gen nggih kelompok liya kon. Bawahi ya. Ini berarti sebelah sini ya. Sebelah mana Pak? Sini. Tempel sesuai gini. Atas bawah boleh. Atau sampingnya pas-pas no. Ayo. Ganti itu, bantu. Pas no kanan kiri ngono atau atas bawah. Sik, iki dua toh namu. Iya Pak. Berarti iki sik pas no kene. Lek cukup rono apa ke bawah? Heeh, sing kono sik. Nah. Cukup ndak? Sik wis mandek jejal iki plek nang kene. Nutupin ndak rodokan? Lah rada rono titik. Lah wis ora masalah ngene. Lah kene ngono. Wis ya paham ya maksudnya? 1, 2, 3. Oke. Pandawara. Oke. Ini untuk kelompok yang selain dari kelompok yang nanti akan tampil boleh bertanya ya. Ya minimal 1-2 pertanyaan. Ya seputar dari ini kan. Boleh tanya, contohnya Pandawara, apakah grupnya ini cantik-cantik atau ganteng-ganteng? Jadi kalau ngomong keuntungan kan ternyata kan banyak ya. Edukasi. Hansip. Hansip itu markasnya disebut dengan apa? Hansip. Poskampleng. Itu adalah markas dari Bapak Hansip. Ya. Tapi sampai detik ini saya belum menemukan ya. Hansip perempuan itu namanya apa itu? Hamsita ya gitu ya. Hansipati ya. Kalau di TNI polisi mesti ada yang perempuan ya. Oke. Terima kasih. Yang lainnya? Sambil nunggu ya. Nih dari kelompok. Ini kelompok berapa ini? Alfa ini. Kelompok 1. Biasanya kalau di PESPA itu ada namanya istilah solidaritas. Kelompok 4 reference Hansip wes. Oke, silakan lanjut yang lain.
Kayaknya bisa di sini ya. Ya, di sini. Ini anunya dibantu isolasi. Oke. Apa di ini enggak usah diwilih ya? Enggak usah. Bisa toh? Yes. Maaf. Enggak maaf. Sebelah sini. Oke. Bes, berarti yang satu bisa sini ya. Multi talent katanya. Sekarang jam 11. Oke, ayo yang belum, enggak apa-apa ditempel dulu. Silakan. Enggak apa-apa, enggak usah dipotong, jadi langsung ditempelkan aja. Biar panjang gitu. Sip. Ya, maaf Jilo, ada yang bantu? Ya, oke. Kursi. Ambilkan kursi satu. Atau yang tinggi, minta tolong. Siapa? Lalu. Bantu itu. Cukup ini ya. Ya. Sampai agak bawah iso ndak ngeliwe. Oh bisa. Yes. Oke. Oke. Terima kasih ya. TikTok ini sepak bola, gitu. Dunia itu yang paling terkenal kalau sepak bola ada siapa? Ronaldo sama Messi. Oke, terima kasih ya. Mbappe, Neymar. Oke.
Oke, sudah dipampang semua. Oke, selanjutnya semua sudah ada di depan. Alhamdulillah telah selesai pada menit ini. Untuk selanjutnya untuk tiap kelompok saya persilakan untuk mempresentasikan, waktunya sekitar 7 menitan ya. Semuanya 7 menit. Kalau bisa 7 menit itu bisa juga dengan kegiatan tanya jawab ya. Nanti yang moderatornya adalah di kelompok itu sendiri. Oke? Sesuai dengan pilihan atau yang dapat dari urutan tadi, dipersilakan untuk mempresentasikan dulu. Silakan. Oke. Tepuk tangan dulu. Dek, biar semangat ya. 1, 2, 3. Sosios. Logos. Sosios logos. Ya pasti sosiologi. Oke. Mana dulu? Oh ini ya. Langsung di belakang ya. Oke. Untuk silakan ambil di bawah. Ya, dibuka dulu. Dibuka dulu. Kayak biasa presentasi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema kelompok Vespa ingin mempresentasikan penjelasan kami. Nama saya Lalu Lanang Prayaga. Saya Helen Bijaksana. Saya Alfai dari Langga. Saya Akila Ramadhani Bijaksana. Saya Aulia Aulia. Dan sekarang kami akan menjelaskan maksud dari kelompok Vespa tersebut. Ya. Siapa nama kelompok sosial yang kamu tentukan pada diskusi kelas saat ini? Kelompok sosial yang kami diskusikan di kelas kami adalah kelompok Vespa. Ya. Syaratnya seperti apa untuk dikategorikan menjadi bagian kelompok tersebut? Jelaskan. Syarat untuk menjadi kelompok tersebut adalah jenis kendaraan, desain khas, mesin dan kapasitas merek, dan identifikasi kepatuhan hukum. Mungkin mic-nya dikasihkan. Dipegang aja enggak, Pak? 3. Faktor apa saja yang dapat membentuk terciptanya kelompok ini? Sebutkan dan jelaskan. Adanya minat dan hobi, kolektivitas, kegiatan sosial, pengetahuan dan teknologi, pengaruh budaya dan sejarah, media sosial dan perkomunikasian. Ini jawabannya. Apa fungsi dari keberadaan kelompok tersebut di masyarakat? Jelaskan. Fungsinya komunitas dan solidaritas, pertukaran dan pengetahuan dan pengalaman, dan aktivitas sosial berlebihan. Apa keuntungan dari keberadaan kelompok tersebut? Jelaskan. Keberadaannya pertukaran pengetahuan dan pengalaman, dukungan dan bantuan, aktivitas sosial dan kegiatan bersama, jaringan dan hubungan sosial, identitas dan kepemilikan, serta kesadaran
produk dan promosi. Buatlah struktur dari kelompok tersebut secara bebas. Struktur kelompok FESPA secara umum, ketua kelompok, wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, dan koordinatornya ada koordinator komunikasi, koordinator acara, koordinator teknis, koordinator promosi, dan koordinator keselamatan. Jelaskan keunikan apa yang kamu temui dari kelompok ini. Jadi keunikannya itu ada pada sejarah dan warisan, desain klasik, komunitas yang solid, kegiatan sosial dan kemanusiaan, gaya hidup dan ekspresi diri, penghargaan terhadap kualitas dan keandalan. Sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, minimal ada yang tanya 1-2 ya, biar tambah ada pengalaman. Oke, nanti untuk menjawab boleh silakan siapa saja untuk menjawab. Silakan bertanya. Oke, dari kelompok mana? Kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Silakan. Kelompok Vespa itu termasuk dalam kategori kelompok sosial paguyuban. Mila, Silakan tanya. sebenarnya Vespa itu berasal dari negara mana sih? Iya. Menurut sejarah, Vespa itu tercipta dari sebuah negara Italia. Dan penciptanya itu adalah Piaggio, sebuah perusahaan. Nama di Vespa ya tadi ya. Iya, Pak. Piaggio. Ada lagi? Oke. Jadi kalau Anda ingin memahami Vespa itu tadi dari mana? Dari kelompok apa tadi? Dari kelompok paguyuban. Oke, paguyuban. Kenapa kok dikatakan sebagai paguyuban? Berarti kelompok Vespa berarti ada sebuah komunitas yang punya ikatan batin lebih tinggi, dan ikatan itu dianggap seperti ikatan keluarga. Memang benar, salah satu Vespa itu kan yang paling terkenal adalah apa? Istilah dengan solidaritas. Jadi kemampuan untuk menyatukan sesuatu yang dianggap tidak mungkin, tanpa sekat, tanpa batas, mereka menganggap semuanya adalah keluarga. Itu adalah komunitas. Cuma Vespa itu dibagi dua, Vespa biasa sama Vespa ekstrim. Ya. Kalau ekstrim ya kita lihat di Indonesia, bannya ada sampai 1000. Ya. Dan itu berbahaya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang dilanjut kelompok selanjutnya. Ya bebas lah. Oke. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kelompok Pandawara. Saya Umi Rahma Pancaitana. Saya Khalifatul Najih Herawati. Saya Fitri Akuswari. Saya Nindya Alfamarsa. Saya Nurhamida Nindya. Di sini kami akan menjelaskan 1. Siapa nama kelompok sosial yang kamu tentukan pada diskusi kelas saat ini? Kelompok kami memilih yaitu kelompok Pandawara. Kelompok Pandawara Kami memilih kelompok Pandawara. 2. Apa itu syarat dari kelompok Pandawara? Saya akan menjelaskan syarat-syarat yang ada di kelompok Pandawara.
Kelompok Pandawara merupakan kelompok informal, sehingga kelompok tersebut tidak memiliki struktur yang pasti. Awalnya, Pandawara Group mereka hanya membersihkan sungai di sekitarnya, namun mereka juga membuka volunteer bagi mereka-mereka yang ingin mendaftarkan diri mengikuti Pandawara Group, yaitu salah satunya satu, mereka harus peduli terhadap lingkungan. 2, membawa garpu sampah, botol air minum, dan sanitizer. Mereka harus memakai sepatu boots, masker, dan topi. Juga terdapat beberapa asesmen yang diberikan di Google Form. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang dapat membentuk terciptanya kelompok ini. Teman saya yang akan menjelaskan. Pandawara Group merupakan kelompok sosial informal, maka faktor yang dapat membentuk kelompok ini yaitu memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak pemuda Indonesia untuk peduli lingkungan dengan aksi nyata. 2, faktor pendekatan, yakni pendekatan daerah tempat tinggal. Apa fungsi dari keberadaan kelompok tersebut di masyarakat? Fungsi Pandawara Group adalah mengajak masyarakat, terutama pemuda Indonesia, untuk peduli terhadap lingkungan dengan aksi nyata, yakni tidak membuang sampah sembarangan dan mau membersihkan sampah di depan mata. Apa keuntungan dari keberadaan kelompok tersebut? Keuntungan yang kita dapat mencontoh perilaku Pandawara dalam kehidupan sehari-hari, mengajak masyarakat Indonesia untuk berbenah adanya kesadaran dalam diri kita untuk melakukan perilaku proporsional tersebut. Buatlah struktur dari kelompok tersebut secara bebas. Pandawara merupakan kelompok sosial informal, oleh karena itu mereka tidak memiliki struktur yang pasti. Kelompok ini memiliki anggota tanpa dipimpin oleh seorang ketua. Yang nomor 7, jelaskan keunikan apa yang kamu temui dari kelompok ini. Keunikan dari kelompok ini, meskipun mereka menghadapi rintangan berbahaya seperti hampir hanyut dari luapan air sungai yang meluap, bertemu ular piton, tetapi kelompok Pandawara tetap gigih dalam aksinya. Keberanian serta ketekunan mereka wajib telah menjadi inspirasi banyak orang. Itulah keunikan kelompok dari Pandawara. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok atau komunitas Pandawara Group. Oke, dari kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kelompok Pandawara merupakan kelompok informal yang awalnya hanya dibentuk menjadi 5 orang. Mungkin awalnya memang kelompok ini belum mencapai kelompok yang bisa dikatakan terkenal di kalangan banyak masyarakat. Jadi mungkin bisa dikatakan awalnya kelompok ini belum menjadi kelompok yang resmi. Tetapi karena memang kelompok ini merupakan kelompok yang positif serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun lingkungan, kelompok ini banyak dikenal masyarakat serta akhir-akhir ini jadi populer. Bisa dikatakan kelompok ini menjadi kelompok resmi di Indonesia. Beberapa minggu terakhir kelompok ini juga mendapatkan berbagai penghargaan di dunia karena aksi-aksi yang terpuji dari mereka. Oke, tepuk tangan. Oke, berarti kalau kita memahami Pandawara berarti bentuk kelompok sosial apa? Informal. Berarti memang kalau kita lihat Pandawara itu adalah salah satu contoh di masyarakat secara real ya. Jadi masyarakat ternyata ada komunitas Pandawara yang mereka tidak dibentuk oleh pemerintah, mereka hidup dan lahir dari kesadaran dan mereka terbentuk karena apa? Karena kepentingan. Ya mereka karena kotor kemudian mereka punya inisiatif untuk membersihkan. Oke. Untuk sementara cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekian. Boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tangan. Oke. Kelompok Pandawara sudah. Kelompok dari 2. Lanjut untuk selanjutnya. Dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang kelompok sosial sepak bola. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Putri Rahmadani. Saya Dwi Cantika Rahmalia Putri. Saya Sisi Taronolis Menjuntak. Saya Rista Dwi Ramadhani. Saya Safa Aisyah Maulid Al-Faiza. Satu, siapa nama kelompok sosial yang kamu tentukan pada diskusi kelas saat ini? Kelompok sosial sepak bola. 2, syarat seperti apa untuk dikategorikan menjadi bagian kelompok tersebut? Jelaskan. Kak, sini enggak apa-apa sambil baca. Ya, sini. 1. Memiliki pola pikir yang baik. 2. Menguasai teknik dan memahami aturan. 3. Memiliki kondisi fisik yang sehat dan profesional. 4. Giat berlatih dan mampu beradaptasi. 3. Faktor apa saja yang dapat membentuk terciptanya kelompok ini? Sebutkan dan jelaskan. Faktor kepentingan, karena dengan adanya kesamaan kepentingan maka kelompok sepak bola ini akan bekerjasama demi mencapai kepentingan yang sama tersebut. Apa fungsi dari keberadaan kelompok tersebut di masyarakat? Jelaskan. Fungsinya, 1. Sebagai hiburan, memberikan kesenangan bagi masyarakat. 2. Pembangunan fisik, dapat meningkatkan kesehatan fisik, pendidikan nilai dan etika, mengajarkan nilai-nilai seperti jujur, kedisiplinan, dan tanggung jawab. 3. Pengembangan bakat, menjadi wadah bagi bakat untuk mencapai potensi mereka. Apa keuntungan dari keberadaan kelompok tersebut? Jelaskan. Turun enggak apa-apa. Jadi peningkatan pariwisata dengan cara meningkatkan kunjungan dan mendapat penghasilan. 2. Promosi kesehatan melalui partisipasi langsung dalam olahraga melalui partisipasi langsung. 3. Pemberdayaan komunikasi sepak bola membangun komunitas menciptakan ikatan sosial. 4. Pengembangan bakat, yaitu dengan cara pemuda diberikan peluang untuk berkembang dan mencapai level yang lebih tinggi lagi. Buatlah struktur dari kelompok tersebut secara bebas. Struktur sepak bola. 1. Pemilik klub. 2. Presiden klub. 3. Direktur klub. 4. Manajer. 5. Pelatih kepala. 6. Asisten pelatih. 7. Pelatih kiper. 8. Pelatih kebugaran. 9. Dokter tim. 10. Supporter scientist. 11. Data analis. 12. Tim pemandu bakat. Jelaskan keunikan apa yang kamu temui dari kelompok ini. 1. Keragaman individu. Setiap pemain membawa keunikan baik gaya bermain, keahlian, atau kepribadian. 2. Dukungan fans. Penggemar dapat memberikan keunikan dalam mendukung tim sepak bola. 3. Sejarah keberhasilan. Kisah sukses tim juga menjadi elemen penting dalam menciptakan identitas mereka. 4. Budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi unik baik dalam ritual pra-pertandingan selebrasi gol. Sekian, ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang bertanya tentang fans sepak bola? Ada yang jadi fan ini? Kalau Trenggalek itu komunitasnya apa namanya? Oh, gambarnya apa aja? Gajah, minak sopal. Oke, ada yang bertanya tentang kelompok sepak bola?
Oke, kelompok ini dulu. Kelompok berapa? Oke, kelompok 2, silahkan. Itu tadi sudah dijelaskan syaratnya. Nomor 2, yaitu memiliki pola pikir yang baik, menguasai teknik, dan memahami aturan, memiliki kondisi fisik yang sehat, dan giat berlatih dan mampu beradaptasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Pertanyaan tadi? Sudah belum? Berarti sebelum mereka masuk dalam klub sepak bola, mereka sudah tahu aturan, sudah memahami aturan yang ada. Kan mereka belum masuk dalam kelompok itu. Ya. Mungkin bisa melalui media sosial atau brosur tertentu yang menjadi syarat untuk masuk ke kelompok sepak bola tersebut. Oke, lanjut. Silakan. Kelompok? Oke, kelompok 4. Berlakukan manfaat kelompok sepak bola dan pemerintahan. Oke, silakan. Ada bisa diulangi berapa besar manfaat kelompok sepak bola bagi pemerintah? Sepak bola itu salah satu tujuan utamanya adalah selain untuk kesehatan, selain itu apa? Oke. Minimal mampu bersaing di kancah internasional atau di luar. Ya kalau anak mudanya kerennya itu nih, pengen action, pengen biar viral, biar terkenal, itu adalah medianya salah satunya adalah Jadi kalau sepak bola yang ada di pemerintah biasanya klubnya apa? Masuk perkumpulan apa? PSSI. Ayo, tidak apa-apa. Nanti saya tambahin. Olahraga tentu sangat penting, begitu juga dengan sepak bola. Dengan olahraga tersebut, sebuah negara bisa mendapatkan pengakuan internasional. Tidak ada yang meragukan kualitas, misalnya dalam cabang olahraga sepak bola, begitu pula yang identik dengan olahraga lainnya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, cukup ya. Boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Kelompok bal-balan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gusti Ayu Dewi Sekarmanis. Saya Ayu Junatul Maslama. Saya dari Partai Udin Nurwinda. Saya Fauzan Saki. Saya Sarfasa Tirtayuda. Untuk pertanyaan pertama, siapa nama kelompok sosial yang kamu tentukan pada diskusi kelas saat ini? Dibaca itu. Kelompok sosial yang kami pilih adalah kelompok Hansip. Syaratnya seperti apa untuk dikategorikan menjadi bagian kelompok tersebut? Jelaskan.
Jadi persyaratannya adalah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah, yang ketiga jenjang pendidikan minimal SLTP atau SMP atau sederajat, yang keempat sehat jasmani dan rohani, kelima tinggal di wilayah desa atau kelurahan, yang keenam bersedia membuat pernyataan menjadi anggota secara sukarela. Oke, ini bikin sini. Nah, oke. Faktor apa saja yang dapat membentuk terciptanya kelompok ini? Sebutkan dan jelaskan. Faktor kepentingan. Terdapat kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok hansip ini. Apa fungsi dari keberadaan kelompok tersebut di masyarakat? Jelaskan. Keuntungan hansip adalah menjaga ketentraman warga dan menjaga keamanan lingkungan. Apa keuntungan dari keberadaan kelompok tersebut? Jelaskan. Keuntungan hansip adalah menjaga ketentraman warga dan menjaga keamanan lingkungan. Buatlah struktur dari kelompok tersebut secara bebas. Baca. Struktur hansip komandan pemimpin anggota menjalankan tugas. Jelaskan keunikan apa yang kamu temui dari kelompok ini. Keunikan dari kelompok hansip ialah hansip dapat melakukan perlindungan serta pengamanan masyarakat seperti pengulangan bencana alam, dan juga menciptakan kondisi yang diperlukan demi keselamatan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan. Yang bertanya tentang Bapak Hansip Hamkam Rata ini. Silakan. Kelompok 3 atau kelompok 2? Silakan. Singkat saya bertanya. Oke, kelompok 1 ya. Aku izin mau bertanya soal hansip itu termasuk dalam kelompok apa? Kelompok sosial reference. Ini sudah ditulis ya. Yang lain? Ya, silakan. Kelompok 5. Izin menjawab, kelompok hansip bisa berkomunikasi dengan menggunakan itu walkie-talkie ya, bisa dibilang walkie-talkie, dan dipimpin oleh komandan sebagai pusat dari kepemimpinan. Mungkin dikira pakai telepati ya. Oke, ada yang lain? Ya. Apakah hansip termasuk satuan khusus? Oke. Ya benar, hansip termasuk dari satuan khusus yang dibentuk di masyarakat. Ya. Ini termasuk kelompok yang tidak ada jaminan ya. Tidak ada pensiun. Kelompok hansip itu kan hanya kepercayaan dan modal apa? Kuat ya.
Oke, terima kasih. Ini adalah salah satu contoh di masyarakat. Ditutup gantian dengan kelompok yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Panas deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Sini tidak apa-apa. kelompok TikTok. Bergeser ke sini. Nah, gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramestira Marijayani. Nama saya Oktavia Dila Rahmadani. Saya Dewa Satya Manahi. Saya Selvi Putri Ningtyas. Saya Farah Devina Wiyanto. Pertanyaan nomor 1, siapa nama kelompok sosial yang kamu tentukan pada diskusi kelas saat ini? Diskusi kelompok kami memilih kelompok TikTok. Syaratnya seperti apa untuk dikategorikan menjadi bagian kelompok tersebut? Jelaskan. Jadi syarat untuk menjadi kelompok TikTok pertama adalah kita harus menginstal aplikasi TikTok tersebut. Kedua, membuat akun. 3, membuat konten. 4, memposting konten dengan menggunakan hashtag. 5, sadar bahwa ia pengguna TikTok. 6, berinteraksi dengan pengguna lain. Yang terakhir, ada faktor yang dimiliki bersama. Faktor apa saja yang dapat membentuk terciptanya kelompok ini? Sebutkan dan jelaskan. Faktor mengikuti tren. 2, memberikan edukasi atau informasi dengan durasi yang singkat. 3, memberikan hiburan. Apa fungsi dari keberadaan kelompok tersebut di masyarakat? Jelaskan. Mengisi waktu luang, menghibur, untuk mengekspresikan diri, untuk mempromosikan produk, memberi informasi dan edukasi, memperbanyak relasi. Apa keuntungan dari keberadaan kelompok tersebut? Jelaskan. Kelompok TikTok memiliki keuntungan untuk mengetahui lebih banyak informasi sebagai hiburan untuk masyarakat dan meningkatkan kreativitas serta interaksi sosial, menjangkau pembeli lewat fitur TikTok Shop dan sebagai media pemasaran. Buatlah struktur dari kelompok tersebut secara bebas. Jadi struktur kelompok TikTok: 1, manajer konten, kreator konten, moderator dan pengurus komunitas, spesialis tren, pemasaran dan promosi, dan staf teknis. Jelaskan keunikan apa yang kamu temui dari kelompok ini. Keunikannya, aplikasi TikTok ini selain digunakan sebagai sarana hiburan, juga dapat digunakan untuk media edukasi dan media untuk melakukan pemasaran produk. Sekian dari kami, ada yang ditanyakan? Oke, Yes, ya. ada yang ditanyakan? Oke. Apakah itu menjadi dinamika kelompok sosial yang ada di masyarakat yang bisa mengakibatkan negatif? Iya, ke TikTok dapat membuat penggunanya terkena dampak negatif, tapi lebih prefer ke dampak positifnya itu sendiri. Oke. Ada lagi? Silakan. Apakah kelompok tersebut harus viral di mata masyarakat atau diakui? Kelompok TikTok tidak harus viral, tapi kita bisa mengetahui lewat orang lain gitu. Maksudnya kita bisa mengetahui kan lewat orang lain. Jadi, aku punya ini, TikTok ini bisa menghibur kita di waktu luang. Jadi otomatis orang tersebut mendownload itu dan
mengguru diri sendiri gitu. Oke. Gimana? Ada yang lain? Oke. Tahu ini banyak informasi di TikTok itu apa bisa dibaca ya? Kan biasanya ada informasi yang tersebar luas seperti itu. Apakah kita bisa mengacu pada informasi yang ada di TikTok? Sebenarnya untuk informasi itu sendiri tergantung dari kita menyikapinya apakah itu benar atau tidak. Tapi dengan untuk apa ya? Agar kita mengetahui kalau itu benar, kita bisa mencari lewat artikel-artikel lain yang mungkin lebih dapat dipercaya selain dari konten tersebut. Oke. Satu lagi ya. Kayak ini penggiat TikTok nih. Ada dua opsi, bisa iya dan bisa jadi. Bisa iya dan bisa tidak. Bisa jadi. Bisa iyanya itu kadang ada video yang bersifat negatif atau bersifat dewasa yang belum seharusnya diakses untuk anak-anak yang di bawah umur, karena kan pengguna TikTok itu banyak yang di bawah umur, jadi video dewasa itu menjadi dampak negatif bagi mereka. Bukannya seharusnya itu tidak kalau kontennya membawa hal yang negatif, apa tidak ada dari solusi lain dari lain? Terkadang dari pihak TikTok sendiri itu tidak men-take down, begitu. Jadi otomatis kita tidak bisa. Karena melanggar sistem. Tapi terkadang banyak yang mendukung TikTok gitu loh. Pemiliknya ada yang mendukung hal tersebut, jadinya tidak di take down. Tapi ada yang misalnya hanya konten biasa itu di take down. Tapi itu tergantung dari gimana ya bilang ya? Pokoknya aja. Iya, kayak gitu. Kan ada yang nggak nge-report gitu loh. Kan biasanya video itu banyak di take down karena banyak reportan dari orang-orang, dari pengguna. Terus mungkin video itu nggak banyak yang nge-report, jadi pihak TikTok nggak menilai itu negatif. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Jadi TikTok itu adalah salah satu momentum bagaimana masyarakat itu punya andil. Artinya apa? Jadi TikTok itu muncul karena ada sebuah keinginan. Jadi keinginan kita macam-macam. Pengen ya komunitas mancing apa gitu. Kalau ada yang tadi dibilang ada take down itu karena dia pasti melanggar beberapa aturan tentang privasi. Yang mana mungkin tidak diperbolehkan untuk ditayangkan. Karena TikTok itu kan terlalu terbuka. Kamu pun umpamanya kamu ngumpet di dalam kolong jembatan pun itu bisa diupload di TikTok. Tidak ada ukuran. Jadi terkadang itu yang membuat orang-orang itu kelebihan atau berlebihan. Oke. Terima kasih apa yang telah dijelaskan di kelompok ini. Boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kesempatan hari ini luar biasa. Sekali lagi ya, aplaus buat tim semuanya ada di sini. Oke, sekali lagi kita akan membuat yel lagi biar semangat. Sosios, logos, sosios logos. Oke,
Hari ini ternyata punya cerita banyak. Ternyata di balik pemahaman kelompok-kelompok ini ada beberapa hal yang kita tahu dari sisi teman-teman Anda menceritakan. Ada yang TikTok, ada yang kemudian dari Hansip, itu punya cara pandang sendiri. Kemudian ada dari kelompok Vespa, ada dari kelompok Pandawara, yaitu pencinta lingkungan. Kemudian ada kelompok sepak bola. Ini kalau kita jabarkan tidak cukup dalam 2 jam pelajaran ini. Oke, kira-kira ada hal yang positif apa kira-kira yang kamu temukan? Contohnya, kalau yang dari Vespa, positifnya apa kira-kira? Kita menemui apa? Ya, kemampuan solidaritas. Kemudian dari Hansip, menemui namanya ada organisasi yang tanpa struktur yang jelas, tapi dia mampu mempertahankan. Ini seperti orang yang menjalin hubungan tanpa status ya. Ini termasuk luar biasa ini. Ini percaya benar ini. Kemudian ada TikTok. TikTok ini adalah salah satu aplikasi yang diperuntukkan oleh Gen Z ya. Salah satu oleh milenial yang ada di sekarang yang mampu menjadi edukasi dan juga sebagai kolaborasi informasi yang lain. Kemudian kita menjadi tahu ada Pandawara. Pandawara ini selain viral, ternyata dia punya misi tentang edukasi tentang apa? Lingkungan sosial yang bagaimana untuk Pak, kalau saya malas-malas termasuk kategori ini enggak? Tidak. Berarti kategorinya benar, boleh malas, tapi dalam hal harus tentang Mungkin ada teman Anda di sini belum mandi. Oke, kalau sepak bola ini adalah fans yang terbanyak di muka bumi ya. Di Trenggalek, di Indonesia, di provinsi semua ada. Dan ketika banyak, dinamika yang terjadi juga menimbulkan namanya apa? Konflik sosial. Oke, pada hari ini luar biasa yang kita telah lakukan. Untuk proses nanti saya akan ngirim beberapa link terkait dengan pembelajaran ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi tentang kegiatan yang luar biasa lagi. Oke, terima kasih telah bekerjasama dengan kegiatan ini. Ini adalah salah satu dari prestasi kegiatan Anda, sangat seperti ini. Untuk penutupan kegiatan kita akan ya lagi. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sosios Logos. Sosios Logos. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Apa yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat. Ini adalah satu momentum bagaimana Anda mampu mengapresiasikan dengan bentuk presentasi seperti ini. Dari Pak Aziz selaku dari guru sosiologi, akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.